Terlalu jujur bibiknya para sahabat ketika bekerja dekat Malaysia, begitu menengok kebaikan orang dan majikan yang di sekitarnya begitu baik, mereka langsung curhat tentang keluarga yang ada dekat kampung. Ya itu baik semuanya, abangnya, bos, kakaknya, semuanya baik semua. Saya memang rapat adik-beradik Bi, alhamdulillah. Ya. Kenapa? Tak ada orang di Indonesia begitu, bos. Sukun. Saya nak kuburan ngomong anu. Tadi saya janji. Ayo ndak aku pocong yo. Iya. Iya, ayo. Saro mentaya ya. Urip nang donya pisan emang aku mripit-mripit. Ya, sing sabar. Wis sok lek nggawa pendosane piye ngono iki. Sik dikubur nyuwepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini dengan sudi menonton dan juga bantu subscribe di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, ada sebuah video yang menarik yang di-tag di TikTok Mas Farhan, disuruh reaction kepada Mas Farhan tentang pengakuan jujur oleh seorang bibi-bibi yang bekerja di Malaysia yang berasal dari Indonesia. Mereka menanyakan langsung kepada bosnya secara face to face merayakan dengan muka bertatap muka macam itu. Mereka itu terkejut dan terheran begitu begitu ramahnya orang Malaysia dan juga begitu baiknya dan juga begitu rukunnya sanak saudara, akak beradik itu saling mensupport macam itu, tak macam dekat kampung saya, semacam saudara macam musuh dan orang macam saudara macam itu yang dikatakan oleh bibi para sahabat. Mereka itu baru menyadari bahwasanya ketentraman itu ada dekat Malaysia saat bekerja dekat Malaysia, mengagumi keluarga bosnya dengan kebaikannya dan juga dengan keramahannya, dengan keakurannya, dengan keakrabannya. Bahkan si bibi ini merasa bukan dianggap bibi-bibi, mereka dianggapnya keluarga macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kalau dekat Indonesia kan banyak perebutan warisan TikTok dengan saudara kandung sendiri macam itu. Kita simak videonya sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah asal jangan bergaduh. Kita langsung ke videonya. Let's go. Saya nak kuburan ngomong anu. Tadi saya mediasi konflik sengketa rumah. Iya, ayo. Dari mana ini? Dari Pak Wali Kota. Dapat laporan dari seorang warga ini sudah beralih dari tidak dibuat proses waris sengketa. Inilah yang berlaku maksudnya ini Kita kan nggak menjual, Mas. ini loh Bu, surat ini, kretek ini sebelum menjadi surat hijau, Pak Mintar itu beli di Pak Mistin, habis beli di Pak Mistin, diijukan sama Pak Mintarji. Rumah ini rumah Pak saya. Terus setelah bapak saya mati, rumahnya ganti kakak. Dijual? Iya. Ini kakaknya? Iya. Ya, Ini yang jual. Katanya beliau ini rumahnya bapaknya. Ya. Di Pemkot sudah dijelasin Bu, sudah dijelasin semua Bu. Hasil dari Pemkot itu menyatakan saya ini punya saya. Ini proses hukum? Iya. Masalah sengketa? Masalah sengketa sama ini. Kakak saya. Ini nggak ada urusannya Mas Hasil. Pertama, waktu bapak saya masih hidup, ya tidak ada masalah ini. Tapi saya meninggal, baru keluar bahwa surat hijau itu milik dia. Tapi saya PBW tetap nama bapak saya, sampai sekarang bapak saya. Salah Pak itu ngomongnya. Enggak benar. Buktinya ada. Ayo antum buktinya. Buktinya ada. Bukannya antum ya? Buktinya ada. Dik, nak, ojo bangun ini, ojo bangun iki. Iki aneh, tanah bapak masmu. Ini tanah sebapak saya, bagian ada dekmu. Tolong sing rukun wae. Itu loh. Saya nak kuburan ngomong anu. Tadi saya saudara. Ayo ndak aku pocong yo. Iya. Iya, ayo. Cuma pocong yo. Iya, ayo. Sudah tua ya. wes lagi proses hukum aja. Ya. Tunggu proses hukum selesai. Ya lebih baik gitu. Ya tadi enak
Ya, oke. Jadi Pak Edi sama Pak Mintarji kan proses hukum. Terus ditunggu iku wae. Nah, itu Pak Edi. Nanti kalau sudah ada keputusan proses hukum, siapapun yang kalah itu wajib menghormati. Kasihan para sahabat kalau menengok. Gegara bertekad dengan saudaranya sendiri, akses jalan di depan rumah ibu itu dibangun tembok. Sing sabar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gak bisa jalan. La ilaha illallah. Lek dikubur digeret pocong itu. La ilaha illallah. Hubungane yo karo dulur rasa akur. Sama saudara gak bisa akur. Semoga diparingi kesabaran. Panggah enek dalan lainnya. Dalan liyane jare. Sukun. Gara-gara warisan pria Parubaya Viral rusak seorang rumah pria Parubaya keluarganya. ngamuk dan merusak sebuah rumah milik keluarganya, diduga gara-gara warisan. Dalam video yang diunggah oleh akun @memomedsos pada Kamis 28 Maret 2024, terekam detik-detik rumahnya dirusak oleh seorang pria. Terlihat pria yang mengenakan baju batik berwarna biru bercelana hitam serta peci putih terus memukuli rumah tersebut. Ia juga tak segan-segan melepas pintu dari si pemilik rumah. Padahal di dalam rumah tersebut terdapat anak kecil. Berdasarkan keterangan di unggahan, pengrusakan rumah tersebut diduga karena permasalahan warisan. Ia nekat melakukan pengrusakan terhadap rumah milik W, warga asal Dusun Jeraeng, Desa Sepit, Kecamatan Keruak. Terduga pelaku ialah HN yang merupakan paman kandung. Kenapa, Bek? Kenapa? Pagi ini dia tiba ajak borak-borak, emosi lah Duduk. pula. Nih, Nak bilang apa pagi ni? nak berborak dengan bos dia sendiri. Di sini baik-baik semua orang ya bos. Semuanya Baik-baik. sebagian gitu tak bos. Apa dia? Baik-baik semua adik. Apa namanya kakak sama abangnya bos, semuanya itu saudara-saudara itu baik semuanya. Okey. Perhatian semua gitu. Perhatian. Seperti saya ini kerja di sini sudah sepertinya tak apa namanya ya, bukan orang yang kerja itu dianggap seperti keluarga sendiri. Alhamdulillah. Oh, dianggap keluarga sendiri. Ya, adik-beradik saya semua sayang kat mak saya, Bi. Jadi kalau kamu layan ibu saya tu baik, semua orang sayang ke kamu, Bi. Kenapa ni nak cakap apa? Ya itu apa baik semuanya, abangnya Baik semua. semuanya baik semua. Saya memang rapat adik-beradik, Bi. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Tak ada orang di Indonesia begitu, Bos. Tak ada orang Indonesia Kalau kayak orang gitu. Seperti Terlalu apa jujur ini namanya, bibinya ini. Kalau saudara sendiri seperti orang gitu. Allahu Akbar. Ibu bapa Ya. saya dulu, Bi, tak ajar kami, Iya. tak pilih kasih kami adik-beradik, Bi. Dilayan sama je. Jadi kami adik-beradik rapat, Bi. Lepas tu ibu dah ayah saya dulu tak pernah Pengajaran dari ayah. Kalau sama adik-beradik tak boleh dengki-mendengki, kena mengalah. Begitu, Bi. Jadi bila dah besar rapat. Kamu kenapa sedih? Kenapa tiba-tiba topik sedih pagi ni? Seperti tak sedih, cuma apa namanya Sedih. yang lihat nampak Terlalu jujur ini bibinya. keluarga boh di sini itu baik semua. Senang Baik hati semua. melihat saya kalau datang semua itu. Ya Allah. Masak macam-macam, beli barang macam-macam, pakai uangnya sendiri. Kalau di sana mana ada orang begitu, Boh, tak ada jumpa saya memang. Tak ada jumpa. Kakak seperti itu. Ya Allah. Saudara seperti itu. Ya, kalau saudara itu seperti apa namanya ya, seperti jauh saudara sendiri. Kalau kawan-kawan itu seperti saudara gitu orang Saya sana. tak banyak kawan, Bi. Saya tak ada kawan. Se- Kan tak ada kawan, ada. Emak, Saya tak ramai. satu emak, satu bapak, macam orang jauh. Kenalan saya ramai. Tapi saudara yang berkawan saja macam saudara macam Sikit itu. sangat, sikit. Itu. Sahabat saya lagi sikit, Bi. Tapi kenalan ramai. Sebab saya kan kerja, buat bisnes. Jadi saya banyak kenalan, Bi. Tapi kenalan aja.
Tapi kalau sahabat yang boleh bersusah senang tu sikit, Bi. Bi, kamu jangan sedih, Bi. Tak apa, lepas ni kamu balik Indonesia, kamu rapatkan hubungan dengan keluarga kamu, okey? Ya. Ajar, didik anak-anak kamu jangan pilih kasih, didik anak kamu elok-elok, pastikan anak Dapat ilmu banyak ini si Bibi ini bekerja di tempat di pos di Malaysia. Ada macam kalau seorang buat salah tak boleh maafkan, tak boleh. Manusia ni semua buat salah, Bi. Jadi maafkan je. Kalau salah antara adik-beradik tu lupakan, anggap je macam tak ada apa-apa. Itu manusia biasa. Jadi biar kasih sayang tu utuh. Barulah nanti bila diorang dah besar, dah tua, diorang tak ada rasa iri hati, tak ada rasa dengki-mendengki, hubungan tu rapat. Kamu kena mulakan sebab kamu sebagai seorang ibu. Tapi kalau kamu, antara kamu dan adik-beradik kamu pun berdengki-dengki, nanti anak-anak kamu lihat. Bila anak-anak kamu lihat, nanti anak-anak kamu pun sama. Jadi kamu sebagai mak ayah, kamu dulu kena jangan dengki-mendengki, berala kadar, bagi anak-anak tu supaya terpupuk kasih sayang. Nanti diorang sesama diorang pun akan jadi sayang menyayangi. Faham? Faham Iya, tak? kalau hati saya itu tak ada apa semuanya, bos, mau baik semuanya gitu. Tapi ada aja itu bermasalah dikit-dikit gitu, cuma Tak masalahnya. apa. Masalah dikit-dikit tu perlahan-lahan baiki, okey? Kalau saya itu tak ada apa. Dah, Bik. Dah, jangan sedih-sedih. Jom kita masak, Bik. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahkan orang sudah tua masih berebutan sengketa rumah warisan orang tua ketika orang tua sudah tiada, sudah meninggal, ataupun rumah ataupun warisan itu dijual oleh sebelah pihak macam itu. Uangnya tidak dibagi rata macam itu para sahabat. Semacam di apa ya? Semacam ini punya saya satu orang saja, yang lain tak boleh ikut campur macam itu. Itu banyak terjadi para sahabat. Bahkan lebih tragis, ada sampai yang cekcok, sampai ada pergaduhan, sampai ada yang saling itu hantam-menghantam, itu sampai ada tragedi itu para sahabat. Bukan apa ya, bukan lumrah, kalau bukan sedikit, tapi kalau dekat sekarang ini ada lah segelintir, tapi banyak para sahabat, bukan hanya segelintir, banyak orang yang masih kurang sadar, kurangnya agama, ilmu agama, dan kurangnya adab juga terhadap sesama family, kurang merespek macam itu. Itulah ada banyak para sahabat. Itu pun yang diceritakan Bibi ini terlalu jujur kepada bosnya, dan mereka itu, si Bibi ini yang bekerja dekat Malaysia sebagai apa ya, pembantu rumah tangga ataupun seorang housemate macam itu merasa kagum dan merasa mengagumi tentang keharmonisan keluarga yang ada dekat Malaysia, dan juga kebaikan sanak famili, saudara, akak, beradik, abang, itu semuanya itu mereka mengatakan itu baik banget, baik sangat macam itu. Tak dijumpa, kalau dekat Indonesia tak dijumpa bos begitu, kata bibinya tadi para sahabat. Itu apa ya, intinya banyak lagi sebuah video para sahabat yang membuat edukasi supaya kita itu bercermin. Ada sebuah video abang-abang yang mengatakan apa ya, besi-besi ataupun bersihnya yang ada dekat Malaysia ini tak ada dekat Indonesia macam itu. Seperti halnya kursi-kursi, table-table untuk macam di food court macam itu, dibiarkan tengah malam itu apa ya, tak ada orang yang mencuri. Coba kalau di kampung aku itu sudah dijual pompa-pompa. Itu mungkin orang Medan, para sahabat. Orang Medan itu biasa pompa-pompa itu. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak satu kali lagi videonya. Let's go. Dan tengok kapanlah Konoha bisa aman seperti ini? Macam mana nggak bangga nengok negara orang ya kan? Aman. Ini kursinya kursi besi. Ini kalau di Konoha nih kursi meja payung-payung. Kursi besi aman. Habis nih dilarikan orang nih, dipompakan orang nih ke barak-barak sana. Meja nggak dikunci-kunci. Apa nggak dipompakan orang nih kalau di Konoha? Itu kadang bangga juga nengok negara orang ya kan, maju. Nggak ada was-was nak taruh apa-apa, mau taruh apa-apa pun nggak ada was-was. Awak di Konoha selop aja bisa hilang. Selop sandal. Tengok parkir nggak bayar sana tuh. Tuh mutu. Parkir mana ada bayar tak ada orang yang jaga, tak ada orang parkir. Semua diduitkan orang. Sampai selop.
selop letak depan rumah pun hilang. Apalagi ini, aduh, kereta. Tak payah kunci-kunci setang. Tak Betul ya. orang aja. Betul. Tak Kalau hilang kat kampung pula. aku ni mesti hilang para sahabat. Kursi, meja, payung-payung semuanya. Aman kali pun di sini. Bangga juga kadang tengok negara orang. Negara awak pantang-pantang silap hilang. Ini lampu-lampu kayak gini nih. Nih. Lampu-lampu Konoha hilang nih. Ini sekelip mata ni. Besi-besi ni. Yang mana rayap besi, hantu besi ke, rayap-rayap becak hantu ke. Besi-besi. Jalan-jalan sendiri ni. Ini tak ada berbulan-bulan awak tengok dari kat sini. Tak ada disentuh orang ini ni. Terletak-letak aja. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak untuk yang terakhir kalinya. Si abang ini menjelaskan bahwasanya kalau semacam besi-besi, kursi, table besi yang ada dekat di luar di Malaysia itu aman weh, tak ada orang yang curi. Tak semacam dekat kampung aku, dekat Medan katanya. Katanya pompa itu kan yang viral kan kata-kata dekat Medan kan. Besi pun, pagar pun, fasilitas umum pun itu dirusak para sahabat. Mas Farhan pun pernah ngereaction kemarin itu di Medan, kejadian di Medan, fasilitas umum untuk pagar-pagar jalan pun itu dicuri para sahabat. Itulah, itu si abang ini mungkin orang Medan, itu membuat edukasi sebuah perbandingan agar rakyat dekat sana itu berkaca-kaca, agar menyadari dirinya bahwa saya pekerjaan seperti itu tidak baik, bahwa merusak negara macam itu, merusak image negara macam itu, merusak kalau kita dibilangnya IQ rendah, marah macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.